Assalamualaikum, salam rahayu. Selamat siang. Tentu kalian pernah melihat atau barusan lah seorang Habib berkata bahwa Nabi Muhammad berguru nahwu kepada seorang Habib. Konyol kan? Nabi berguru kepada seorang Habib. Itu loh cerita-cerita khurafat yang harusnya tidak ditayangkan di publik. Kalau sekedar cerita-cerita yang aneh-aneh yang begitu tuh, kalau orang NU sangat banyak gitu loh. Tetapi tidak diceritakan semacam itu di atas panggung, di depan publik dan lain sebagainya. Justru itu akan memancing fitnah. Saya percaya dalam artian hal-hal yang magis, rohani itu banyak terjadi pada setiap orang. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi lah, ketemu iblis lah, ketemu Dajjal lah dan lain sebagainya. Itu ada mimpi semacam itu ada. Dan itu dialami oleh orang per orang, personal. Itu pengalaman rohani. Kalau diketengahkan di atas panggung, di depan publik, tujuannya apa? Orang tunduk sama dia, orang hormat sama dia, orang patuh sama cerita dia gitu. Yang sebenarnya apa? Cerita itu tuh antara ya dan tidak. Lalu akhirnya apa? Dapat perlawanan dari orang-orang yang sangat antipati. Bahkan orang Wahabi itu suka melawan hal semacam itu. Bahkan ada juga orang yang ngaku seperti orang NU, tapi bahkan dia itu menuduh ruqyah itu 100% jelek. Enggak juga gitu loh. Dan yang parah dia jadi akut. Semua hal cerita-cerita magis, cerita rohani itu dianggap halu, dianggap sesat, khurafat. Itu ya karena porsi yang diketengahkan ke publik di depan banyak orang itu sangat banyak. Maka akhirnya menjadi seperti itu. Cerita-cerita klenik, cerita-cerita yang magis, mistis itu banyak, sangat banyak. Dan juga banyak orang yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi itu ada. Tidak sedikit loh, sangat banyak. Apalagi misalkan yang cerita itu pakai baju khas identik dengan keagamaan. Orang yang orang yang tidak cermat, orang yang tidak teliti akan tertipu. Bahkan menganggap orang itu waduh banyak keramatnya. Orang itu percaya keramat itu ada. Hal-hal semacam itu ada. Cuman hal-hal semacam itu tidak pas diketengahkan di publik. Pasnya itu di ruang pribadi. Untuk introspeksi diri. Bahkan untuk koleksi diri juga bisa. Makanya banyak kan dukun-dukun yang beredar, yang mengada-ngada tuh ada. Di antara dukun itu kan ada yang dukun yang sesat, ada yang tidak. Kalau ada orang itu antipati dengan kata dukun saja, itu orang salah itu gitu loh. Dia itu kebiah uyah, salah. Wong kakek-kakek kita, nenek-nenek kita itu, siapa yang membantu proses kelahirannya? Ya dukun juga. Kalau dalam pemikiran dukun itu pasti itu jelek, berarti ada kemakan film. Makanya di film itu kalau dukun itu pasti bawa menyan kan. Apa bedanya dengan dunia di Timur Tengah? Pakai buhur gitu. Sama. Wewangian juga. Cuma cara berpikir itu yang kadang salah. Kebelabasan. Makanya jika ada orang itu sangat-sangat anti terhadap hal-hal cerita magis rohani, 100% khurafat, 100% sesat. Ngono ngono. Memang ada yang sesat tapi ada juga yang nyata. Tetapi jika membawa cerita itu di atas panggung, tujuannya apa? Dan hal-hal yang berbau rohani itu ada yang tafsirannya itu dilogiskan itu logis, dilogiskan itu tidak logis, itu ada batas-batasnya. Nah ini ada video dari Kiai Marzuki Mustamar. Ya tepatnya yang citak itu Habib siapa itu? Yang berbicara Nabi Muhammad itu belajar nahwu, belajar ke seorang Habib. Lucu kan? Nabi kok belajar ke Ini dia videonya. Sejak itulah Fatu'iyah dipanggil si Zaid dengan panggilan Zaid bin Harithah. Wa nazala turun qauluhu firman Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tiadalah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, enggak ada. Muhammad anaknya perempuan, Fatimah. Muhammad enggak punya anak laki-laki. Walakin tetapi Muhammad itu Rasulullah, dia utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia pamungkas para nabi.
Dari dulu Mas, mulai ada upaya-upaya supaya ada orang bukan anaknya Muhammad di atas namakan kayak anaknya Muhammad. Lalu nanti lumayan anak cucunya berstatus anak cucunya Kanjeng Nabi. Dari awal tepis bukan. Dan tugas kita sampai kapanpun, kalau ada anak cucunya Angkeling Darmo, kalau ada anak cucunya Kenaro, ngaku-ngaku anak putune Nabi, segera ditepis, dibersihkan. Ya, tugas kita menjaga kemurnian zuriyahnya Kanjeng Nabi. Jangan dibiarkan campur-campur. Tentu sebisa-bisanya. Semua macam cinta yang lain dan Nabi harus di atas yang lain. Enggak boleh ada yang lain kau posisikan di atas Kanjeng Nabi sing tak ceramah ning turen wingi. Enggak boleh sampean menganggap ada orang fisiknya lebih sempurna daripada Kanjeng Nabi, lebih ganteng daripada Kanjeng Nabi, enggak boleh begitu. Lebih pinter daripada Kanjeng Nabi. Sampai Nabi saja belajar nahwu kepada kakek aneh. Enggak boleh begitu ya. Lah tapi kan keramat. Ya keramat lah. Kami NU enggak mengingkari keramat, dikira ngingkarin keramat. Tapi ngarang-ngarang keramat yang seakan keramat mbahmu melebihi Kanjeng Nabi itu enggak boleh. Itu loh. Jadi kalau kami menentang, jangan lantas kamu framing kami menentang keramat, bukan. Ya, siapapun nggak boleh menganggap punya keramat melebihi Kanjeng Nabi. Aja diwalik-walik lah. Kami ini NU. Perkara zaman di Afghanistan punya paham sendiri. Kono di Afghanistan kono. Nggak usah dipaksakan didoktrin pada warga NU ya. Berkah kamu di Mesir, di Yaman punya tradisi keagamaan beda ya urusanmu ya. Kami wajib menyelamatkan warga NU supaya tetap Syafi'i, fikihnya madzhab 4 lah. Tauhidnya tetap Asy'ari. Berbagai kebatilan-kebatilan, kepalsuan, wal asatir dan dongeng-dongeng. Kakek aneh 1 menit bisa baca Yasin 90 kali, 90.000 kali. Ini halu mas ya, gak oleh dipercaya. Piye sekali majelis iso maca Yasin pengen 90.000. Nek maca iku piye? Itu cerita-cerita bohong, wal asatir, dan sama cerita-cerita batil. Laisa tidak ada laha bagi semua khurafat dan asatir. Apa yang tidak ada? Wujudun wujud, eksistensi fi syariatil Islam, di dalam syariat Islam. Walidzalika, karena itulah hadzaro, memperingatkan al-Islamu, agama Islam, minha, dari adanya khurafat wal asatir. Kakek aneh bisa memadamkan api neraka. Kakek aneh ya enggak boleh dipercaya ya. Nah tapi yang ngomong orang cobaan enggak jamin. Abu Lahab, Abu Jahal juga cobaan ya. Ojo nemen-nemen ngono yang ngono nanging ya ojo ngono. Itti'a'u anna ar-rajul al-arib al-labib lahu fi jawfihi qalban ta'wan batilah. Klaim mengaku-ngaku bahwa seorang yang sangat cerdas, al-labib, yang sangat pintar, lahu, dia mempunyai
qalbani, dua hati, dua akal, fi jawfihi, di dalam dadanya. Pengakuan kayak begini dakwa batilah, ini klaim yang batil, mukhalifatun lisyar'i, bertentangan dengan syariat, wal akli, dan bertentangan dengan akal. Wa khallasaha, sama Islam menyelamatkan bangsa Arab, min tilkal aqaid az-zaifah, dari kepercayaan-kepercayaan palsu, wal auham al-batilah, dan dari halu yang batil. Nah, sekarang dibangkitkan lagi halunya, ya, berarti ingin kembali kepada jahiliyah. Ojo diikuti, melok kiai aman.